Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Twigy Husnu Indra Zora dengan NIM terakhir 139 dari Ilmu Kelautan kelas B. Di sini saya akan mengolah data gelombang dan di dalam sini sudah terdapat data gelombang yaitu tinggi puncak, tinggi lembah, dan periode, dan terdapat 200 data. Di sini pertama kita mencari tinggi gelombang. Ini gelombang yang ditambah dengan NIM terakhir saya. Jadi tinggi gelombang plus NIM. Jadi tinggi gelombang kita menggunakan rumus sama dengan selisih dari tinggi puncak dan tinggi lembah. Jadi sama dengan buka kurung B2 dikurangi dengan C2 tutup kurung ditambah dengan NIM terakhir saya yaitu 1,39, lalu enter. Untuk mencari data lainnya kita bisa dengan cara drag data sampai data ke 200. Jadi sudah keluar datanya, lalu ini kan datanya masih berantakan, belum disusun dengan rapi. Lalu kita selanjutnya kita susun, yaitu dengan cara kita blok semua data, lalu kita pilih sort and filter, kita pilih custom sort. Ini kita pilih yang tinggi gelombang, NIM. Ini kita pilih yang large to smallest, lalu kita oke. Dan di nomor ini kan juga masih belum berurutan. Yang nomor ini juga kita urutkan, yaitu dengan cara kita blok sampai ke paling bawah sendiri. Lalu kita pilih sort and filter, lalu kita pilih yang sort smallest to large. Lalu kita pilih yang continue with the current section, lalu kita sort. Jadi datanya sudah berurutan. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara melakukan perhitungan, yaitu perhitungan yang pertama adalah kita mencari jumlah. Kita mencari jumlah tinggi gelombang dan periode, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung D2 titik 2 D201 tutup kurung, dimana D2 yaitu data pertama untuk tinggi gelombang dan D201 yaitu data ke 200 untuk tinggi gelombang. Lalu kita enter. Dan untuk periode kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum buka kurung E2 titik 2 E201 tutup kurung, dimana E2 yaitu data periode pertama dan E201 yaitu data periode ke 200. Lalu kita enter. Perhitungan selanjutnya yaitu H dan T minimal, dimana H dan T minimal menggunakan 10% dari jumlah data yang ada di sini, yaitu 200 data. 10% dari 200 data yaitu 20 data. Jadi kita menggunakan data pertama hingga data ke 20 dengan rumus sama dengan average buka kurung D2 hingga 1.2 D21 tutup kurung, dimana D2 yaitu data tinggi gelombang pertama dan D21 yaitu data tinggi gelombang ke-20. Lalu kita enter. Dan untuk periode kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan average buka kurung E2 titik 2 E21 tutup kurung, dimana E2 yaitu data periode pertama dan E21 yaitu data periode ke-20. Lalu kita enter. Dan perhitungan selanjutnya yaitu H
dan T signifikan. Di mana H dan T signifikan menggunakan 33% dari jumlah data. 33% dari 200 yaitu 66 data. Jadi kita menggunakan data pertama hingga data ke-66. Kita menggunakan rumus yaitu sama dengan average buka kurung D2 titik 2 D67 tutup kurung, di mana D2 yaitu data pertama tinggi gelombang dan D67 yaitu data ke-66 tinggi gelombang. Lalu kita enter. Dan untuk periode menggunakan rumus yang sama yaitu sama dengan average buka kurung E2 titik 2 E67 tutup kurung, di mana E2 yaitu data periode pertama dan E67 yaitu data periode ke-66. Lalu kita enter. Dan perhitungan selanjutnya yaitu H dan T maksimal. H dan T maksimal kita menggunakan dari keseluruhan data yaitu 100% dari jumlah data yaitu 200 data. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung D2 titik 2 D201 tutup kurung, di mana D2 yaitu data tinggi gelombang pertama dan D201 yaitu data tinggi gelombang ke-200. Lalu kita enter. Dan untuk periode kita menggunakan rumus yang sama yaitu sama dengan average buka kurung E2 titik 2 E201 tutup kurung, di mana E2 yaitu data periode pertama dan E201 yaitu data periode ke-200. Lalu kita enter. Dan perhitungan yang terakhir yaitu kita mencari korelasi. Untuk mencari korelasi kita menggunakan rumus sama dengan korel buka kurung D2 titik 2 D201 titik koma E2 titik 2 E201 tutup kurung, di mana untuk mencari korel kita menggunakan keseluruhan data dari tinggi gelombang dan periode. Lalu kita enter. Jadi untuk perhitungan kita sudah selesai, dan selanjutnya kita membuat grafik untuk perhitungannya, yaitu dengan cara kita pilih ya kolom yang kosong, lalu kita pilih insert, lalu kita pilih chart, kita pilih yang insert scatter, pilih yang scatter. Nah, di sini kan masih blank atau kosong. Kita klik kanan pada grafik yang kosong, lalu kita select data, kita add pada legend entries, lalu kita beri nama regresi gelombang. Dan untuk series X value-nya kita drag dari yang periode, dari data pertama hingga data ke-200. Lalu untuk yang series Y values kita drag dari yang tinggi gelombang pertama hingga tinggi gelombang yang ke-200. Lalu kita oke lagi, dan sudah keluar titik-titik ini yaitu grafik dari regresi gelombang. Lalu selanjutnya ini kan ada simbol plus yaitu chart element, kita klik, lalu kita checklist yang axis title dan legend. Nah, untuk axis title yang pada sumbu X kita ganti dengan nama periode, dan untuk yang sumbu Y kita ganti dengan tinggi gelombang. Dan selanjutnya yaitu kita
klik pada titik-titik yang ada ini untuk menampilkan titik-titik yang lebih kecil, lalu kita klik kanan, kita pilih add trend line, lalu kita scroll sampai ke paling bawah pada display equation on chart dan display R-squared value on chart, kita checklist. Kan sudah untuk memunculkan rumus atau persamaan Y sama dengan AX plus B dan persamaan regresi. Ini merupakan rumus persamaan regresi dan Y sama dengan AX plus B. Dengan ketemunya rumus Y sama dengan AX plus B dan persamaan regresi, jadi sudah berakhirlah pengolahan data gelombang dan pembuatan grafik. Jadi kita sudah selesai melakukan perhitungan untuk gelombang dan pembuatan grafik untuk regresi gelombang ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.